sebagai panitia pengajian dan sebagai pengurus masjid yang dirahmati Allah, muslimin sekalian. Dalam pertemuan kita yang lalu bicara adalah amalan itu berdasarkan keyakinan, keyakinan itu berdasarkan ilmu, ilmu itu berdasarkan adalah pendidikan. Kalau demikian adalah pendidikan merupakan langkah awal, ilmu pengetahuan sebagai hasil daripada pendidikan, keyakinan dan keimanan adalah ujung daripada adalah ilmu pengetahuan, pada akhirnya adalah pekerjaan dan perbuatan itu adalah untuk melepaskan sebagai taklif. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita sebagai hamba Tuhan ditaklif oleh syariat untuk melakukan pekerjaan yang tidak lepas daripada kerja jawarih ataupun anggota lahir, dan juga pekerjaan yang menyangkut dengan lisan ataupun perkataan tutur. Dan yang ketiga adalah amalan yang menyangkut dengan keyakinan atau amalan yang menyangkut dengan qalb atau hati. Kesimpulan, kita dituntut oleh agama untuk merupakan satu keyakinan kalau benda dan barang itu perlu sebagai diyakini. Lalu kita dituntut oleh agama untuk berkata kalau memang tuntutan itu yang sifatnya adalah qauli. Dan yang ketiga, kita dituntut untuk bekerja kalau sifat kerja itu adalah yang menyangkut dengan fi'li. Contoh, salat salah satu daripada tuntunan dan tuntutan agama. Yang di dalam salat itu ada kaitannya dengan qalbi, ada kaitannya dengan qauli, dan ada kaitannya dengan fi'li. Artinya ketiga-tiga itu tergolong dalam kategori ajza' salat atau rukun. Lalu bagaimana kita memang melaksanakan adalah pekerjaan yang sifatnya hati. Bagaimana kita niat supaya sah. Bagaimana kita tentukan adalah pekerjaan yang sifatnya qauli, karena rukun salat itu ada yang sifat qauli. Takbir al-Fatihah sampai salam. Bagaimana kita lakukan rukun yang sifatnya kerja kalau istilahnya rukun fi'li. Ini adalah yang terkait dengan furu'. Yang kedua, kita ditaklif oleh Allah Ta'ala yang menyangkut dengan usul. Yaitu yang menyangkut dengan keyakinan antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta. Juga yang perlu kita harus meyakini dengan kita punya keyakinan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Ta'ala itu harus beda dengan alam. Dan kemudian bagaimana juga keyakinan dan keimanan sehingga keyakinan dan keimanan itu akan lahir dalam keyakinan perkataan dan keyakinan hati. Dan bagaimana bisa kita meyakini, tentu bagaimana kita pelajari sehingga memang hasil pelajaran merupakan adalah ujung-ujungnya merupakan satu keyakinan. Jamaah yang terhormat, coba kita awali yang menyangkut dengan usul. Artinya yang menyangkut dengan akidah atau yang menyangkut dengan tauhid. Para hadirin, kita meyakini yang bahwa Allah merupakan zat yang wajib ada, dan merupakan pula Allah zat yang wajib berbeda. Ada Allah dan wajib juga beda Allah dengan alam. Jamaah yang terhormat, ada itu adalah merupakan salah satu daripada wajib diyakini oleh hamba dan oleh manusia. Allah itu ada. Dan kemudian adalah Allah juga wajib kita yakini yang bahwa Allah Ta'ala itu adalah bagaimana ada yang ada pada Allah. Apabila dua macam ini belum kita mendapatkan keyakinan, lalu tidak mungkin akan kita adalah yakini dan kita melahirkan pekerjaan dan perkataan di mulut. Kalau ini belum ada keyakinan, tidak mungkin kita akan bisa mengakui dan mengikuti bagaimana Islam dan agamanya.
Kalau keyakinan itu sangat menentukan, maka juga sangat perlu kepada adalah pendidikan dan pengetahuan dulu. Bagaimana kita ketahui yang bahwa Allah itu ada, dan bagaimana ketahui kita yang bahwa Allah itu adalah satu. Lalu untuk mendapat adalah ilmu pengetahuan juga harus diawali dengan pendidikan. Harus apa kita pelajari dan bagaimana kita belajar sehingga hasil pelajaran itu merupakan satu ilmu pengetahuan. Pada akhirnya yang kedua sebagai adalah satu keyakinan dan pada ujungnya merupakan itu hasil satu kesimpulan. Jemaah yang terhormat, Allah itu kita yakin satu zat yang ada pada Allah tidak lepas tiga perkara. Yang pertama kita meyakini Allah itu punya zat. Dan yang kedua kita meyakini Allah itu punya sifat. Dan yang ketiga Allah Ta'ala kita meyakini Allah itu punya pekerjaan. Zat, sifat dan kerja itu adalah tidak bisa pisah. Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya kerja, Allah tidak punya zat. Seakan-akan adalah kita meyakini kalau kita telah bicara adalah Allah. Berarti kita bicara satu zat yang sudah ada sifat, sudah ada kerja, artinya tidak boleh lepas sifat daripada zat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kemudian juga kita yakini zat yang ada pada Allah Ta'ala itu adalah bagaimana sifat zat. Lalu di dalam pandangan agama diatur zat Allah Ta'ala itu sifatnya adalah beda dengan zat yang ada pada makhluk. Di mana garis perbedaan antara ada zat Allah dengan ada zat makhluk? Perbedaannya sangat mudah kita pahami dan sangat mudah kita cari. Yang pertama adalah sebelum kita naik dan berangkat untuk mengenal bagaimana ada yang ada pada Allah, dan jangan tergambar bagaimana kita cari Allah yang sudah ada, ini tidak boleh. Mencari Allah yang sudah ada bagaimana? Enggak boleh. Tetapi kita cari bagaimana ada yang ada pada Allah. Ini dituntut oleh agama. Artinya Allah kita yakini ada. Ada yang ada pada Allah bagaimana? Harus beda dengan ada yang ada pada manusia. Ada yang ada pada manusia itu adalah dua penyebabnya. Penyebabnya pertama, supaya benda itu ada, supaya manusia itu benda, supaya benda itu memang ada, syaratnya dua. Yang pertama, harus hilang dulu sifat tidak ada sebelum ada. Harus hilang. Yang kedua, jangan datang sifat tidak ada sesudah ada. Baru posisi benda itu ada. Artinya, kalaulah kita katakan bagi seseorang manusia, zat manusia itu baru bisa ada. Dan kita katakan orang itu ada, yang pertama, tidak ada lagi pada orang itu sifat tidak ada. Kemarin tidak ada. Kemarin lagi tidak ada. Tahun belakangan tidak ada. 5 tahun sebelumnya tidak ada. Baru ada 2021. Kalau demikian adalah sifat tidak ada. Dari pertama sampai tahun 2020 harus hilang dulu. Maka baru masuk 21 adalah posisinya ada. Yang kedua, berapa lama bertahan posisinya ada? 21 ada, 22 ada, sampai 30 ada. Tetapi masuk 31 datang tidak ada. Maka kalau tidak ada sudah datang kepada manusia tersebut, sifat ada sudah lari. Inilah syarat ada yang ada pada alam. Hilang dulu sifat tidak ada sebelum ada. Dan yang kedua, jangan datang sifat tidak ada di sesudah ada. Sedangkan Allah Ta'ala itu wajib kita yakini dia mukhalafatuhu, dia laisa kamislihi. Sungguh Allah Ta'ala itu berbeda dengan Allah dengan alam pada adanya Allah. Kalau demikian jangan kita yakini ada Allah itu hilang dulu tidak ada. Tidak boleh. Kalau memang begitu sudah sama. Dan jangan kita yakini ada Allah itu sementara menunggu kapan datang tidak ada. Ini juga enggak boleh. Bagaimana juga kita yakini Allah yang ada pada Allah. Ada Allah itu bukan karena hilang tidak ada. Dan kita yakini Allah itu ada karena memang belum datang tidak ada pada Allah. Sungguh beda antara ada yang ada pada zat Allah dengan ada yang ada pada zat alam. Sudah. Balik.
Kalau bukan zat yang ada, tapi yang adanya adalah sifat. Seseorang manusia itu datang pandai dan datang kaya. Kapan pandainya? Hilang dulu adalah sifat bodoh. Berapa lama pandainya? Jangan datang kemudian di ujung pandai adalah sifat bodoh. Manusia itu kaya. Kapan kayanya? Hilang dulu sifat miskin. Berapa lama dia bertahan kaya? Jangan datang sifat miskin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah alimun, ada. Dan kemudian Allah taala itu ghaniyun, kaya. Bagaimana kita meyakini kaya Allah dan alimnya Allah? Bukan kaya Allah karena sudah tidak ada lagi sifat miskin pada Allah. Dan bukan pengertian kaya Allah karena sementara belum datang miskin pada Allah. Kaya Allah bukan memang sudah hilang miskin dan belum datang miskin. Demikian pula alim Allah bukan sudah hilang jahil dan sementara belum datang jahil. Kalau demikian adalah Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang kaya dan Allah taala itu juga zat yang alimun. Sudah yang kedua. Kalau demikian adalah kita berkeyakinan di antara sifat Allah. Di antara sifat sekian banyak sifat Allah. Yaitu Allah bersifat dengan sifat kamilin atau sifat kesempurnaan. Artinya itu adalah sifat yang ada pada Allah harus sempurna. Apa-apa saja sifatnya. Sifatnya adalah Allah Ta'ala itu dia mampu. Kudrah istilah. Sifatnya apalagi dia punya perencanaan. Sifatnya apalagi dia ilmu. Sifatnya apalagi mendengar dan melihat. Ujungnya sifatnya apalagi dia berkata-kata. Jamaah yang terhormat. Allah punya ilmi. Dan Allah punya adalah perkataan. Apa yang Allah bicara? Apa yang Allah tahu? Coba bapak-bapak perhatikan. Apa yang Allah bicara? Apa yang Allah tahu? Kalau barang itu dalam ilmu Allah wajib ada. Allah ada bicara pada kata-katanya yang menyangkut dengan barang itu juga wajib ada. Kalau barang itu Allah tidak mengetahui ada, artinya tidak boleh ada. Maka Allah akan bicara barang itu tidak boleh ada. Kalau barang itu Allah mengetahui boleh ada, boleh tidak ada. Dan Allah pasti akan bicara dengan barang itu. Yang cara Allah bicara boleh ada, boleh tidak ada. Bagaimana contohnya? Allah mengetahui yang bahwa dirinya itu wajib ada. Tidak boleh Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ada. Itu ilmu Allah. Mengetahui dirinya sendiri itu wajib ada. Kalau Allah telah mengetahui dirinya wajib ada, adakah Allah bicara dirinya wajib ada? Ada. Apa katanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana. Saya ini adalah Tuhan dan Allah. Yakinilah wahai Rasul. Yakinilah wahai Musa. Yakinilah wahai Rasul-Rasulku yang lain. La ilaha illa ana. Selain daripada saya tidak ada. Kalau demikian adalah sifat ada yang ada pada Allah Ta'ala itu wajib ada. Mengetahui Allah zatnya wajib ada. Dan Allah bicara zatnya adalah memang dia mesti ada. Dua, Allah mengetahui anak pada Allah tidak boleh ada. Tahu Allah, saya enggak boleh ada anak. Saya adalah zat yang tidak punya anak. Itu Allah tahu betul. Kalau Allah tahu betul dia adalah zat yang tidak punya anak. Lalu Allah juga bicara, lam yalid. Saya ini adalah tahu betul yang bahwa saya ini bukan bapa bagi orang lain. Maka Allah juga menyatakan adalah walam yulad. Karena Allah mengetahui dia bukan adalah tempat lahir barang lain. Dan juga Allah mengetahui adalah barang lain bukan berasal daripada Allah. Maka Allah Ta'ala berkata, lam yalid wa lam yulad. Jemaah yang terhormat. Sudah, tingkat sedikit. Kalam Allah bagai zat Allah. Apabila kita yakini zat Allah itu qadim. Tidak ada sifat, tidak ada sebelum ada. Dan kita yakini yang bahwa zat Allah Ta'ala itu baka. Tidak akan ketemu dengan tidak ada di ujung ada. Sifat harus demikian. Kalau demikian adalah sifat Allah itu qadim. Apa makna? Ilmu Allah tidak boleh didahului oleh jahil.
Dan Allah yang telah punya ilmu tidak boleh ketemu dengan jahil. Apabila ini kira-kira Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kadim zat dan kadim sifat, maka kalam Allah harus kadim. Bagaikan zat Allah kadim, kalam Allah harus kadim. Jamaah yang terhormat, pengertian kalam Allah kadim dan zat Allah kadim, Allah ada, yang lain daripada Allah tidak ada semuanya. Allah yang ada. Lain daripada Allah semuanya tidak ada. Kalau yang lain daripada Allah semuanya tidak ada, hanya Allah yang ada, Allah juga ada bicara. Lalu apabila Allah bicara, yang ada adalah Allah. Selain tidak ada. Bagaimana contohnya? Allah menyatakan, khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy. Ini kalam Allah kadim. Apa isi kandung dalam khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy? Allah adalah isi kata-kata tersebut mengandung Allah menjadikan alam. Ini ada kaitannya dengan barang mungkin, bukan wajib mustahil. Masa Allah melakukan itu adalah sittati ayyam dalam jumlah masa tenggang waktu 6 hari. Dan kemudian Allah juga bicara sumastawa 'alal arsy. Allah Ta'ala itu istiwa atas arsy. Yang ingin kita tanya, kalam Allah itu sudah ada. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy. Tentu kita berkeinginan tahu, sudahkah ada arsy waktu itu? Ini tanya. Sudah ada arsy waktu itu? Kalam Allah sudah khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin, kemudian sumastawa 'alal arsy. Arsy waktu itu sudah ada. Kalau kita katakan arsy waktu itu sudah ada, kalam Allah kadim, arsy juga harus kadim, karena sama-sama ada. Berarti baru keyakini Allah ada bicara, arsy enggak ada. Enggak ada arsy. Kenapa? Karena arsy itu nama saja khalaqa. Dia itu bukan kadim. Oleh karena itu bagaimana juga kita memahami, kita enggak percaya Al-Quran. Quran adalah telah bicara sumastawa 'alal arsy. Jamaah yang terhormat, disinilah agak sedikit kita kehati-hatian. Kalam Allah dalam posisi tauhid itu dibagi dua. Ada di istilah dengan adalah kalam nafsi. Dan ada pula di istilah adalah dengan kalam lafzi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi inilah kalam sifat yang qaim bidzat. Sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dalam pandangan akidah adalah laisa bisautin wala harfin. Satu sifat yang ada pada Tuhan yaitu kalam, tetapi kalam Allah tidak punya haraf, kalam Allah tidak punya lafaz, kalam Allah tidak punya suara, tapi Allah Ta'ala itu ada kalam. Ada berkata-kata. Kalau itu kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalam nafsi, kalam adzali di istilah. Waktu itu Allah bicara, dilalah, ditunjuk oleh kalam Allah yang kadim itu kepada satu makna. Apa ditunjuk? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy. Kalau ini kalam kadim, kalam yang ada pada zat, kalam tersebut menunjukkan yang bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala akan semuanya. Ini adalah kandungan makna kalam nafsi. Kemudian sesudah itu Allah menurunkan Al-Quran. Quran yang diturunkan kepada kita sebagai adalah pegangan hukum manusia hambanya. Ini juga dikatakan kalam Allah. Tetapi ini kalam lafzi. Apa kalam lafzi? Mana dalam kandungan ayat Quran yang terdapat di dalam Quran, kita buka Quran, kita lihat khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy. Ini kalam lafzi. Apa makna? Kalimat yang ada dalam Quran khalaqas samawati wal ard juga menunjukkan kepada satu makna. Makna yang ditunjuk oleh huruf yang ada dalam Quran.
sedikit pun tidak boleh berbeda dengan makna yang ditunjuk oleh kalam Allah yang kadim. Sedikit pun tidak boleh berbeda. Kalau di dalam kalam kadim, dalam kalam nafsi dan kalam azali yang menunjukkan begini pengertiannya, maka makna di dalam yang kalam-kalam lafzi sedikit pun tidak tergeser. Kalau demikian, waktu Allah menyatakan khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, yang ingin kita tanya, yang mana kalimat tsumma stawa 'alal arsy? Yang mana benda itu? Tidak ada. Tapi dilalahnya ada. Oleh kalam yang kadim menunjukkan dia akan menjadikan aras, ada. Oleh karena yang demikian, kalau itu makna dalam kalam nafsi, maka sesudah kita melihat adalah summastawa alal aras dalam kalam lafzi, jangan tergambar Allah duduk di atas aras yang kita anggap aras itu. Karena aras itu waktu itu belum ada. Kalau memang yang kita kendaki aras yang ada sekarang merupakan makhluk di situ Allah, maka makna kalam lafzi bertentangan dengan makna kalam nafsi. Ini inti. Jangan bertentangan isi dalam dilalah kalam lafzi dengan adalah dilalah kalam nafsi. Apabila bertentangan dua, tidak boleh. Kenapa? Quran bicara wadzahiru wal batin huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Bagaimana kita meyakini Allah Ta'ala itu adalah awalu, tidak ada sifat, tidak ada sebelum ada kidam. Wal akhiru, tidak ada sifat, tidak ada di ujung ada. Maka wal zahiru wal batin, bagaimana kita yakini Allah itu bicara sebelum Allah mempernampakkan alam. Sebelum Allah mempernampakkan alam adalah apa yang ada. Sudahkah ada aras? Sudahkah ada langit? Amintum man fis samai ayursila alaikum. Allah bicara, amintum man fis sama. Jaminankah kamu yang bawa zat yang ada di langit tidak akan memberi bala kepada kamu? Man fis samai itu apa? Samai dalam kalam lafzi dan samai pasti ada dalam kalam nafsi. Selama dalam kalam nafsi, kalam Allah yang qaim bidzat, sama itu yang mana? Bukan ini, Bu. Kalau memang itu sama dalam kalam nafsi, sama dengan sama yang ada itu dengan kalam, sama-sama ada. Kadim dua-dua, tidak boleh. Kalau demikian, kalau memang tidak boleh, kita melihat di dalam Al-Quran, amintum man fis sama, kita enggak boleh percaya. Wajib kita percaya. Apa yang wajib kita percaya? Itu kalam Allah. Maknanya bagaimana? Tidak boleh berlawanan dengan makna dengan kalam Allah yang lafzi dengan makna kalam Allah yang nafsi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini agak sedikit izin nih. Agak sedikit halus. Mudah-mudahan kalau memang kita telah berkeyakinan begini. Juga kali yang kedua untuk di antara kalam Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Saya ini beserta kamu di mana ada kamu. Kita lihat dalam kalam lafzi, itu Quran telah ada kalam lafzi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apakah tidak percaya kita di mana ada kita, di situ ada Allah? Saya enggak percaya. Berarti Bapak enggak percaya Quran. Karena Quran sudah bicara wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana ada kamu, di situ ada Tuhan. Tetapi kalam Allahnya nafsi wa huwa ma'akum ainama kuntum, yang mana kum itu? Kamu itu yang mana? Enggak ada. Karena belum dijadikan. Kalau memang waktu itu tidak ada sesuatu, maka Allah Ta'ala sudah bicara. Sekarang kenapa Allah sudah bicara kumpulan dengan orang? Ini juga bertentangan antara makna kalam lafzi dengan kalam makna nafsi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Sudah. Kalau demikian, Allah Ta'ala kita yakin Allah zat yang esa. Kul huwallahu ahad. Ahad dia, satu Allah Ta'ala itu. Kalau sekarang kita percaya bahwa ma'akum, di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Jadi sekarang berapa jadi Allah? Hitung saja berapa ada kamu. Kalau kita hitung kamu itu sudah ada 1000, berarti Allah Ta'ala sudah ada 1000. Padahal waktu dalam kalam nafsi Allah satu, sebelum Allah menjadikan alam satu. Sesudah Allah menjadikan alam sudah jadi 1000. Ini aneh ini. Oleh karena yang demikian saya ulangi kembali, kalam lafzi tidak boleh bertentangan makna dengan kalam nafsi.
Cuma apa juga makna kalam lafzi untuk menyatakan yang bahwa Allah ada bicara itu. Sehingga Quran ini dikatakan kalam lafzi. Kenapa dikatakan kalam? Karena maknanya yang ada dalam Quran sedikit pun tidak akan bergeser dan meleset dengan makna kalam yang azali. Kenapa dikatakan lafzi? Karena dia sudah punya huruf. Alif, ba, min, nun, tasa. Memandang dia sudah ada huruf, dikatakan dia lafzi. Memandang dia tidak perbedaan makna, dikatakan dia itu adalah kalam. Oleh karenanya tidak boleh kita katakan Quran itu makhluk. Kalau kita katakan makhluk sama dengan isi yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak ada jaminan. Kita katakan juga itu langsung memang begitu kalam Allah yang kadim juga tidak boleh. Karena kalau begitu inilah kalam yang asli. Ini juga boleh. Karena tidak boleh. Kenapa? Sudah ada harap dan suara. Kalau demikian adalah Quran itu adalah menunjukkan Allah punya kalam. Bukan bisu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan zat yang bisu. Tetapi Allah Ta'ala zat yang punya kalam dan punya kira-kira bicara. Bagaimana kalam dan bicara Allah Ta'ala? Adalah setiap isi yang Allah katakan itu adalah menunjukkan kepada benda yang wajib ada. Menunjukkan kepada benda yang tidak boleh ada. Dan menunjukkan kepada benda boleh ada, boleh tidak ada. Lalu kemudian Allah mempernampakkan sesudah menjadi alam. Maka kita ini harus memberi makna sesuai dengan makna dasar. Supaya kenapa? Jangan ada perbedaan makna kalam nafsi dengan adalah kalam lafzi. Kalau perbedaan makna kalam nafsi dengan kalam lafzi sama dengan kita tidak beriman. Wal zahiru wal batin. Dulu Allah satu, sesudah Allah menjadi alam karena Allah sama-sama dengan makhluk. Sudah ramai. Dulu Allah Ta'ala enggak punya tempat, tapi sekarang sudah ada di langit. Ini satu keanehan. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, cobalah analisa. Apa tepat begitu atau memang tidak begitu? Lalu kita katakan, apakah Bapak enggak percaya kata Tuhan dia di langit? Percaya. Tapi waktu kalam Allah Ta'ala yang azali, kalam nafsi, amintum man fis sama, coba saudara tunjuk yang mana alam dan mana langit? Oh, enggak ada. Kalau dulu tidak ada, kenapa sekarang sudah ada? Apabila hal ini kita kaji, maka berkeyakinanlah kita yang bahwa ada yang menyatakan ini termasuk ayat mutasyabihat. Apa makna? Kembali kita Allah, kita enggak tahu. Yang wajib kita yakin, Allah tidak duduk di langit yang ada sekarang. Kalau di situ di langit yang ada sekarang Allah duduk, ini sama dengan Allah sudah punya tempat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita masuk waktu Isya 5 menit. Masih ada sisa waktu 15 menit. Rasanya menanggapi atas apa yang dah sampaikan dengan apa yang dah sampaikan lebih lama dan lebih banyak memerlukan waktu untuk menanggapi. Saya rasa penyampaian hanya sekedar sini. Lalu Bapak-bapak silakan Bapak menanggapi. Mudah-mudahan tidak ada antara apa yang dah sampaikan dengan apa yang memang ingin Bapak tanggapi masih belum mendapat titik temu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.